bidang irisan dari sebuah bangun ruang. Nanti setelah kita bisa menggambar bidang irisan, kita juga harus bisa menentukan luas hasil bidang yang diiris tadi. Lalu yang terakhir itu adalah menghitung perbandingan. Jadi perbandingan volume yang atas dengan yang bawah. Bentar ya, saya share screen dulu. Jadi kalau misalkan bidang irisan ini, jadi ibaratnya kayak misalkan kamu bayangkan kamu mempunyai sebuah benda ya, dia bangun ruang gitu, bendanya 3 dimensi. Lalu kita iris, tetapi irisannya itu tidak sejajar dengan alas, bisa saja lebih miring. Otomatis yang namanya diiris itu kan bangunannya terpisah menjadi dua ya. Nah, nanti kita harus bisa menghitung volume yang atas dengan volume yang bawah. Kita juga bisa menghitung luas permukaannya. Sebentar, saya share screen dulu. Hostnya tolong ini ya, diperbolehkan saya share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya.
Oke, misalkan di sini ada kubus ABCDEFGH. Sebentar. Nah, kita ingin membuat bidang irisan dari 3 titik yang ditentukan. Nah, jadi biasanya kalau misalkan irisan tersebut gitu ya memotong 4 tusuk gitu atau 4 titik, nanti yang diketahui di soal itu kemungkinan hanya 3. Jadi 1 titiknya lagi itu harus kita cari dari perpotongan garis-garis yang sudah kita tentukan. Nah, misalkan di sini ada kubus ABCDEFGH, lalu misalkan ada titik-titik lain ya, misalkan titik P lah. Titik P misalkan ada di sini. Lalu ada juga titik I di pertengahan bidang ABFE. Berarti kalau kita mau bikin pertengahan di bidang ABFE, lebih mudahnya kita bikin 2 garis yang diagonal sisi ya. Terus nanti hasil perpotongannya itu kan pasti dia terletak di tengah-tengah ABFE. Nah, misalkan titiknya itu titik Q. Nah, lalu juga ada titik R di sini. Ini titik R. Misalkan soalnya itu tentukan bidang irisan yang melalui titik P, Q, R pada kubus ini. Jadi kita harus mengiris kubus ini di mana irisannya tersebut memotong titik P, titik Q, dan titik R. Sedangkan titik P, Q, R itu kan baru ada di sisi sebelah kiri, ya kan? Titik P itu sisi sebelah kiri, Q itu sisi sebelah kanan, dan R itu ada Q itu di sisi depan dan R itu ada di sisi samping. Kalau kita potong menyentuh titik PQR, itu belum memotong dengan sempurna. Jadi kubusnya tidak terbelah gitu kan. Nah, berarti kita butuh titik-titik lain yang ketika kita potong dengan pisau misalkan, nah kubusnya tersebut akan terpotong menjadi 2 bagian. Tapi belum tentu bagiannya itu sama besar, tergantung bidang irisan yang terbentuk nanti posisinya seperti apa. Otomatis, kalau kita modelnya cuma titik PQR ini, itu masih kurang, ya kan? Kita butuh titik lagi yang minimal dia mewakili bidang belakang, agar memotongnya tuh dengan sempurna dari depan ke kiri ke kanan, terus motong ke belakang, seperti itu. Berarti caranya bagaimana? Nah, kita bisa menggambar, sebenarnya bisa digambar dengan manual gitu ya, bisa juga pakai GeoGebra. Nah, ini supaya lebih visualnya lebih dapat gitu ya, kita coba gambar pakai GeoGebra. Nah, di sini kan titiknya sudah ada ya, titik PQR. Lalu kita bisa menghubungkan titik-titik yang sebidang. Ya, jadi yang perlu diingat adalah kita bisa menghubungkan titik-titik yang sebidang. Kalau dia beda bidang, tidak bisa kita hubungkan. Misalkan P dengan R kita hubungkan. Misalkan ya, P sama R saya hubungkan. Menurut kamu, apakah
titiknya tersebut ketika PR saya hubungkan, apakah si garis PR ketika kita potong dengan pisau akan membelah kubus? Kan tidak ya. PR itu tidak menyentuh depan gitu. Jadi ada bagian yang tidak terpotong sempurna. Makanya tadi disarankan kuncinya itu kita boleh menghubungkan titik menjadi sebuah garis dengan syarat kedua titik tersebut itu sebidang gitu ya. Berarti kita tidak boleh menghubungkan titik P dan titik R secara langsung karena dia beda bidang. Kan titik P ada di sebelah kiri atas, lalu sedangkan titik R itu ada di depan kanan. Jadi dia tidak sebidang. Kita hapus saja. Terus tadi garis ini ya, kita sudah tidak butuh diagonalnya. Jadi bisa kita hapus. Nah, sekarang dicek titik mana saja sih yang sebidang dengan titik-titik yang diketahui si PQR. Nah, kita bisa menghubungkan titik Q dengan titik R. Ya, titik Q dengan titik R itu kan dia sama-sama di depan. Ini Q kan tadi di depan ya. Nih saya putar dulu. Tuh, Q di depan, R juga di depan dan samping kanan. Intinya dia masih di depan gitu, masih satu bidang. Kita bisa menghubungkan titik Q dan titik R. Nah, kita hubungkan seperti ini. Saya geser ke tengah dulu ya. Nah, sebidang ya, Q sama R. Lalu kita harus cari lagi nih titik mana lagi yang sebidang atau yang berpotongan dengan rusuk si kubus tersebut. Dari gambar ini kita bisa melihat kalau garis QR itu berpotongan dengan rusuk AE. Garis QR memotong rusuk AE di sini ya. Kita boleh memunculkan titik baru, misalkan titik J. Berarti kita pakai fitur midpoint, intersect, sorry. Berarti garis yang tadi berpotongan dengan AE. Tuh, kalau memang dia berpotongan kan dia akan muncul titik ya. Tapi kalau misalkan kita salah menerka, kita bilang yang berpotongan tetapi tidak berpotongan gitu. Ketika kita pakai intersect, dia tidak akan mau muncul titik potongnya gitu ya. Nah, tadi QR tadi berpotongan dengan AE di titik J misalkan. Lalu kita harus cari lagi mana kira-kira yang bisa memotong lagi di antara tiga titik itu. Sebentar ya, saya ambil headset dulu. Lanjut ya. Jadi tadi kita dapat titik J. Titik J itu adalah perpotongan titik yang diberikan QR terhadap bidang AE. Nah, di sini kita harus sudah terbiasa memakai perpanjangan-perpanjangan garis. Jadi kita harus cari titik potong dari perpanjangan-perpanjangan garis. Rusuk apapun bisa diperpanjang asal nanti ketemu titik potongnya. Makanya tadi saya menggambar garis ini, saya pakai fungsi yang lain, tidak memakai segmen. Karena kita tidak terbatas di dalam kubus. Jadi kita nanti banyak gambar yang di luar kubus perpotongan-perpotongan garisnya gitu ya. Nah, ketika kita lihat, kalian perhatikan garis yang di sini di depan ini, itu nanti akan memotong sebuah rusuk di kubus. Kira-kira memotong rusuk apa?
rusuk perpanjangan kubus. Jadi kalau saya bilang rusuk gitu ya, berarti kalian harus membuat garis-garis baru. Nah, ini kan titiknya garisnya seperti ini ya. Dia akan memotong perpanjangan titik FE. Tuh ya. Kita pakai intersect lagi. Ini kita cek apakah benar memotong. Ternyata muncul sebuah titik baru. Berarti dia beneran memotong ya. Tadi titik J, ini kita buat titik K. Nah, sudah selesai nih. Ada titik K. Kita harus jeli gitu lihat mana lagi ya, apakah saya harus mencari garis yang sebidang atau mencari panjang apa rusuk yang diperpanjang gitu. Kita harus cek di sini karena tidak ada petunjuk apa-apa selain titik PQR tadi yang diberikan di awal soal. Jadi kita harus lihat-lihat juga, harus teliti kira-kira apalagi nih harus saya gambar, apakah garis sebidang atau perpanjangan garis dari rusuk-rusuk kubus. Nah, sekarang kalian lihat titik K itu kan terletak pada bidang FGH ya. Tadi syaratnya kita boleh menghubungkan kedua titik dengan sebuah garis kalau kedua titik tersebut terletak di bidang yang sama. Nah, tadi kita kan dapat titik K. Lalu titik bantuan kita masih punya P. Kita lihat K dengan P itu sama-sama di bidang atas. K itu kan perpanjangan EF ya, memotong di sini kan. EF itu di atas, berarti K juga di atas. Jadi caranya, cara kita mengetahui apakah dia berada di bidang yang sama tuh kita cek aja, dia tuh perpanjangan atas garis siapa. Karena K itu perpanjangan garis EF dan EF itu ada di bidang atas, oh berarti K juga pasti ada di atas. Nah, si titik bantuan awal, si P, ini kan juga ada di atas ya. Jadi, K sama P sama-sama di atas. Oleh sebab itu, dia bisa kita hubungkan. Karena satu bidang. Walaupun si K-nya tuh di luar kubus. Nah, sekarang setelah dihubungkan, kita lihat apakah hasil garisnya itu memotong si kubus atau tidak. Secara visual kelihatannya setelah kita menghubungkan K dengan P tersebut, garisnya memotong HG. Nah, kita cek. Kalau di GeoGebra kan enaknya bisa kita cek ya, ini beneran memotong atau tidak gitu ya. Seperti biasa kita pakai intersect. Jadi kita boleh menggambar titik-titik baru irisannya dengan catatan titik tersebut itu hasil dari perpanjangan garis-garis atau perpotongan garis-garis yang sudah ada seperti itu. Nah, ternyata muncul ya, di sini ada titik baru. Misalkan tadi kan JK, berarti ini kita bernama titik L. Nah, kita cek lagi. Jadi nanti titik-titik yang di dalam kubus ini, titik-titik baru di dalam kubus yang terbentuk, itu ketika kita buat poligon, itu dia harus mengiris di kubus. Ini kan baru ada titik L, titik P, titik J, titik Q, sama titik R. Ketika kita buat poligon, apakah dari kelima titik tersebut sudah bisa mengiris kubus? Ternyata belum ya, karena di sini yang sebelah kanan belum ada perwakilannya. Berarti kita harus cari lagi, mana sih kira-kira di sebelah kanan ini yang ada titik baru sehingga kalau kita hubungkan tuh dia bisa memotong seperti itu. Nah, tinggal kita cek aja. Kita harus cari celah nih, kira-kira mana lagi yang harus kita hubungkan. Nah, di sini kita lihat ada titik, ada sumbu afinitas. Oh ya, ada sumbu afinitas nih PK ya. Sumbu afinitas itu sumbu yang boleh dari alas atau dari atas yang menghubungkan kubus. Nah, PK ini kan dia menembus nih, K, P, L. Ini namanya sumbu afinitas ya. Kalau dia letaknya di bawah juga bisa. Jadi sumbu afinitas bisa di atas, bisa di bawah. Nah, lanjut kita cek mana lagi kira-kira rusuk yang bisa kita perpanjang atau garis yang bisa kita buat untuk memotong si kubus ini. Kita cek, kita di sini bisa lihat rusuk FG mungkin ya. Mana di sini rusuk FG bisa kita perpanjang dengan yang segaris siapa nih? FG dengan dia di atas, PK juga di atas ya. KL di atas, FG di atas. Kita cek ya, apakah dia bisa memotong perpanjangan garis FG dengan PK. Kita cek.
memotong ya. Coba kita ini dengan ini. Oh iya, ternyata betul memotong. Nah, di sini misalkan titik M. Nah, udah muncul nih titik di sebelah kanan. Tadi kan kita belum bisa mengiris kubusnya ini karena di sebelah kanan belum ada titik yang mewakili ya. Ternyata di sini sudah muncul titik M. Berarti titik M yang terbentuk harus kita hubungkan dengan titik yang terdapat dalam kubus supaya bisa memotong. Dan syarat bisa dihubungkan itu tadi harus dalam bidang yang sama. Berarti kita bisa hubungkan M dengan R. Ya, kan M di sini. Cek dulu. M dengan R. Oke, sudah terhubung. Kita putar dulu buat ngeliat tampilan dari segala sisi. M dengan R sudah memotong samping kanan ya. Samping kanan sudah ada garis MR, depan ada garis RJ, di sini ada garis PL, berarti kita tinggal menghubungkan garis PJ. Nah, di sini. Terus yang di sini L, kalau kita potong garis ini belum memotong kubus karena si L-nya nih, si L-nya belum terhubung. Kita bisa potong di, oh ini ada perpotongan nih. Garis ini dengan garis yang ini. Muncul nggak? Oke. JKLMN. Oke, coba kita hubungkan pakai poligon dari P, J, Q, R, sebelah kanannya ada titik N, ke atas L, ke sini P. Coba ya, kita cek apakah bidang ini sudah mengiris si kubus ABCDFGH. Kita hilangkan garis-garis semuanya supaya terlihat poligon yang terbentuk. Memotong ya, tuh. Titik J, P, J, R, dia memotong. Tuh, biar lebih jelas. Tuh, memotong ya. Jadi kalau misalkan kalian potong si kubus ini, potongannya tuh dari titik JR, digeser sampai ke, ini tadi N ya. Terus yang atas tadi M. Bukan M, L apa ya? Nah, L. Dari JR, kamu potong terus sampai ke atas-atas. Nah, dia akan memotong kubus ini tepat. Jadi nanti bidang irisannya adalah J, R, N, L, P. Kita potong seperti itu. Nah, berarti nanti yang volume atasnya cuma sebagian ini nih. Dari mulai alasnya si poligon ini sampai ke atas itu bagian 2. Bagian satunya berarti dari mulai di bawah poligon. Jadi nanti motongnya kayak miring gitu. Yang penting kubusnya itu dia full bisa terpotong. Jadi tidak ada yang tersisa seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ribet ya. Jadi kalau menurut saya ini materi yang lumayan ribet gitu di geometri ruang. Sampai sini dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jadi khusus hari Ada ini kita pertanyaan nih, fokusnya Bu. adalah membuat ini. Ya, Bintang? Ada pertanyaan nih, Bu. Ya, apa tuh? Belum Nggak ada. ada. Nggak ada Belum pertanyaan ada. Ibu Berarti kalau udah dari paham semua saya. ya? Oke, entah bingung mau nanya apa gitu karena ini emang ribet ya. Jadi intinya gini ya, yang harus kalian ingat-ingat. Pertama, pasti kan nanti dikasih titik awal ya. Misalkan tadi ada titik PQR. Nah, titik PQR itu kan belum cukup. Ketika kita hubungkan si PQR tadi belum cukup untuk memotong kubus. Oleh sebab itu, kalian pasti butuh beberapa titik-titik baru yang terletak di dalam kubus ataupun di luar kubus.
gitu ya. Nah, caranya tadi kalian bisa memperpanjang rusuk kubus. Rusuk kubus apapun harus kalian perpanjang gitu supaya memotong dengan garis-garis yang diketahui gitu ya. Nah, tadi kan rusuk EF kita perpanjang supaya dia memotong garis QR. QR bisa kita hubungkan. Kenapa? Karena QR terletak pada satu bidang. Tadi kita mau menghubungkan PQ, itu tidak bisa karena PQ tidak terletak pada satu bidang. Nah, setelah QR kita hubungkan, ternyata QR itu tadi bisa memotong perpanjangan EF. Berarti EF harus kita perpanjang. Terus nanti ketemu garis-garis lain seperti itu. Jadi kuncinya yang boleh dihubungkan dengan sebuah garis adalah dua titik yang terletak sebidang. Yang kedua, titik-titik tersebut boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya menjadi sebuah garis dan boleh juga berpotongan dengan rusuk kubus yang diperpanjang juga. Ya, sehingga nanti akan muncul titik-titik baru yang terletak di dalam kubus. Jadi titik-titik yang tadi kita dapat di luar kubus itu sebenarnya hanya bantuan aja, batu loncatan untuk kita mendapatkan titik-titik baru yang ada di dalam kubus. Jadi yang dipakai itu di dalam kubus ini yang harus kita hubungkan menjadi sebuah bangun datar gitu ya. Nanti setelah kita bisa mengerjakan ini, mengetahui bidang yang mana, kita juga harus bisa menghitung luasnya. Luas yang poligon ini. Nah, setelah bisa menghitung luas, kita juga harus bisa mencari perbandingan volume. Volume antara bagian yang bawah poligon dengan bagian yang atas poligon. Kan ceritanya ini kayak dipotong gitu loh, dicuil gitu ya. Jadi berapa nih luas setelah dicuil antara bagian satu dengan bagian yang dua, seperti itu. Karena judulnya kan materinya adalah irisan bangun ruang. Itu ya. Oke, silakan mungkin tadi kalau ditulis juga saya lupa tadi urutannya ya karena ngerjainnya kan spontan gitu langsung dilihat di sini. Pokoknya nanti kalian ingat-ingat aja ya tadi ini harus bikin apa dulu urutannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut coba ya latihan soal. Boleh manual, boleh di GeoGebra. Oke, sudah ya, coba dicatat. Sama kubusnya kita buat aja A, B, C, D, F, G, H gitu ya. Lalu titik PQR-nya mungkin yang akan saya rubah. Oke, titik P di pertengahan AB. Posisinya aja deh. Titik P adalah terletak di pertengahan AB. Terus titik Q-nya anaknya ada di mana ya? Lupa saya pakai latex.
Nah, ini ya. Oke, silakan coba dikerjakan dulu. Ini tadi rusuknya itu 4 cm ya. Berarti kalau ditanya untuk kubus soal yang nomor 1 tadi, bidang irisannya adalah bidang segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 JRNLPJ ya. Oke, yang ini silakan dikerjakan.
Bu, izin Bu, mau tanya Bu. Ya, mau tanya apa? Ini titik R kan berjarak 1 cm dari D, ya, Bu. Itu ke kiri Ya. kanan apa ke atas, Bu? Oh iya, ke atas, sorry ya, ke H ya. D-nya ke H. Oh, ke H, ya, Bu. Iya. Tuliskan pakai perbandingan aja ya, DR, RH 1:3. Kan sama dengan 1 ya, 1 cm berarti kan DR-nya. Menit ya. Baik, ini karena saya pakai kertas ya, maaf banget. Jadi di sini berdasarkan pada soal tadi, titik P berada pada eh, pertengahan ya garis AB gitu, sehingga titik P tersebut membagi dua garis AB gitu, sehingga panjang AP sama dengan panjang PB, yaitu 2 cm, AP 2 cm dan panjang PB 2 cm. Lalu berdasarkan pada soal tadi, titik Q berada pada pertengahan garis AD, sehingga titik Q tersebut membagi dua garis AD yang menyebabkan panjang AQ sama dengan panjang QD sama dengan 2 cm. Panjang AQ 2 cm dan panjang QD 2 cm. Nah, ini untuk titik DH, untuk garis DH ada apa? Ada perpotongan titik ya. Ini ada perpotongan titik R. Ini berada titik R tersebut berada pada 1 cm dari titik D. Eh, Sehingga terjadi ada perpotongan titik dari garis DH eh, karena titik R tersebut berada pada eh, 1 cm dari titik D, maka panjang DR sama dengan 1 cm dan panjang RH, karena panjang DH 4 cm,
maka panjang RH tersebut, panjang DH 4 cm dikurang panjang DR 1 cm, sehingga panjang RH tersebut sama dengan 3 cm. Ini lalu kita iris, ini ada terbentuk irisan berupa segitiga ya, berupa segitiga QPR ya, sehingga ini terbentuk terbentuk adanya segitiga di dalam kubus yang membuat kubus tersebut teriris dengan segitiga. Begitu, Bu. Mungkin dari kesimpulan di atas bahwa terjadi adanya irisan kubus dengan potongan dari segitiga QPR, Ibu. Mungkin begitu, Bu, maksud penjelasan saya. Mungkin Oke, silakan ada yang baik. mau ditambahkan. Ya, terima kasih Bintang. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Silahkan. Atau belum pada ngerjain semua? Ibu, saya mau nyoba tapi belum tahu ini benar apa enggak, Bu. Ya, pakai kertas atau pakai GeoGebra? GeoGebra, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bintang, bisa di stop share. Nanti kita coba kita rangkum ya jawaban-jawaban dari teman-teman, karena biasanya satu soal itu jawabannya pasti berbeda-beda. Oke, silahkan. Tadi siapa tuh yang mau coba? Devina, Ibu. Izin. Ya, silahkan bisa di share screen. Sudah terlihat, Ibu. Ya, sudah. Bisa dilanjut. Ini saya seperti ini. Awalnya itu saya buatnya pokoknya manjangin, bikin garis dari OP, terus nyari perpanjangan lewat manjangin rusuk-rusuknya. Terus dicari perpotongannya juga, terus hasilnya kayak gini, Bu. Saya lupa urutannya gimana. Oke, coba bisa di hide semua garis-garisnya ya. Jadi tinggal sisa poligon dengan kubusnya aja. Biar kita bisa lihat apakah sudah betul memotong atau masih ada yang kurang. Oke, kalau kita lihat dari sisi yang depan ya, ini sudah dipotong, menyentuh ya, Peki menyentuh QR, menyentuh sisi kiri, terus RN juga sudah terdapat di DCGH, NO sudah mewakili sisi BCFG, terus apa ini? OP ya, tadi di depan itu P ya, OP sudah mewakili sisi yang depan, terus Peki tadi sisi yang bawah. Ya, sudah teriris semua ya. Jadi dikatakan kita berhasil mengiris atau tidak itu kalau setiap bidang itu sudah ada diwakili oleh garis-garis irisan tersebut. Begitu ya. Nah, tadi Bintang jawabannya belum tepat karena ada garis yang dihubungkan padahal dia bukan satu bidang. Tadi kalau tidak salah garis yang PR ya, Bintang tadi jadi segitiga kan ya, PQR ya. Nah, PR itu tidak boleh dihubungkan menjadi sebuah garis karena titik P dan titik R itu terletak di bidang yang berbeda. Titik P itu di depan ya atau di bawah ya, sedangkan titik R itu ada di belakang atau di kiri gitu ya. Jadi tidak bisa dihubungkan. Nah, coba ya ini tadi siapa? Devina ya. Bisa diputar nggak gambarnya? Diputar ke arah mana, Ibu? Ya, maksudnya ya gitu ya. Nah, kita lihat kalau dari belakang tuh. Terus putar lagi. Nah, dia kan tepat mengiris ya. Nah, ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau kita potong memang itu kubusnya terpotong dengan sempurna. Tidak ada bagian yang tertinggal. Seperti itu ya. Oke, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, maaf, izin bertanya, ini tiba-tiba ada titik N, terus titik N, ini ada titik O. Mengapa ya, Bu? Padahal di keterangan soal tadi nggak ada, Ibu. Ini saya
saya nggak ngerti maksudnya gimana. Tiba-tiba ada titik N, titik O, ini yang memotong garis CG sama BF. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, kita boleh menambahkan titik-titik. Bahkan memang harus ada titik-titik baru. Asalkan titik tersebut tidak tiba-tiba ada, langsung kita gambar itu tidak. Tapi titik baru tersebut adalah hasil perpotongan-perpotongan. Entah itu perpotongan garis di dalam kubus, atau perpotongan garis di luar kubus, atau mungkin perpotongan dari perpanjangan rusuk kubus. Coba deh diinin lagi garisnya, Dev. Bisa dimunculkan lagi nggak semua garis-garisnya? Nah, seperti itu. Oke, coba Dev dijelaskan, Dev. Tadi titik N itu mungkin kalau ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya sih biasanya saya di angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya, saya selalu menyuruh tuliskan langkah-langkahnya. Jadi supaya kalau misalkan nanti kita mau belajar lagi, kita ingat gitu. Tadi berarti pertama tadi Devi menghubungkan titik P sama titik Q ya, karena titik PQ itu coba diilangin dulu garisnya, Dev. Sorry, garisnya dihilangkan, terus nanti dimunculkan sesuai dengan yang saya sebutkan. Nah, oke, mungkin tadi Peki dulu ya, Devi ya urutannya ya. Ya, Peki yang garis F dihubungkan ini. karena Peki itu terletak di satu bidang yang sama, yaitu bidang alas ABCD. Terus berikutnya, oke, berarti membuat perpanjangan rusuk CD ya. Jadi rusuk CD kamu buat garis pakai line di perpanjangan, lalu kamu cari dia berpotongan dengan garis yang sudah ada dengan yang mana gitu kan. Ternyata perpanjangan CD itu berpotongan dengan tadi garis PQ di titik J. Dapat tuh titik baru, titik J. Oke, lanjut deh. Nah, terus QR bisa kita hubungkan. Q itu kan tadi dari soal, titik R juga dari soal ya. QR kenapa bisa kita hubungkan? Karena dia terletak di satu bidang, yaitu bidang ADEH, yaitu huruf E ya, ADEH. Jadi QR bisa kita hubungkan. Oke, bisa dilanjut. Nah, berikutnya dari titik tadi, titik mana tuh? Titik apa yang J ya? Titik J, tadi kan kita sudah punya titik R, terus kita tadi dapat titik J. J sama R bisa kamu hubungkan. Setelah dihubungkan, kamu cari tuh dia memotong rusuk kubus di mana. Ternyata ketika JR kita hubungkan, dia memotong rusuk GC di titik N. Ya, coba ditunjuk deh titik N-nya yang mana. Nah, di situ ya. Oke, garisnya dimunculin lagi, garis JG. Nah, tuh, dapat titik baru bintang. Jadi titik N itu tidak serta-merta mendadak kita gambar di situ enggak, tetapi titik N adalah titik yang dihasilkan dari perpotongan-perpotongan garis-garis lain. Jadi tadi N itu dihasilkan dari JR yang memotong rusuk kubus gitu. Oke, deh bisa dilanjut. Nah, terus kalau misalkan kira-kira kamu buntu, cari aja perpanjangan rusuk yang lain. Nah, misalkan di sini Devi tadi langkahnya BC ya tadi Devi ya? Iya, Ibu. Ya, rusuk BC diperpanjang ternyata berpotongan dengan dengan garis JP di titik M, gitu kan ya? Nah, terus tadi kayaknya kalau nggak salah M itu kamu hubungkan ke mana tadi, Dev? Coba. Nah, tadi kan muncul titik M ya. Titik M kamu hubungkan ke titik apa nih? O ya. Tadi kan memotong di titik BF titik O. MO dihubungkan ternyata terus memanjang ke atas memotong rusuk GC. Jadi tadi titik kalau kita tarik garis dari M memotong ke rusuk GC itu muncul di titik N. Terus di sebelah ABEF itu memotong di titik O, sehingga titik-titik baru tuh titik N, titik O itu terbentuk gitu. Nanti baru bisa kita hubungkan dengan catatan semua garis yang terbentuk itu membentuk poligonnya, dia harus menyentuh setiap sisi-sisi kubus. Jadi kubus itu benar-benar teriris seperti itu. Ya, Bintang paham?
Nanti setiap orang, setiap mahasiswa pasti urutannya itu berbeda. Jadi tidak dibatasi mau gimana dulu gitu. Kalau kalian cerdik gitu ya, mencari mengerjakannya, maka langkah pengerjaan kalian akan lebih cepat gitu, lebih simple. Tapi kalau misalkan eh agak bingung gitu ya, nanti pasti akan muter-muter nyari titik ini, jadinya lebih panjang. Tapi pada dasarnya ketika kalian benar menghubungkan garis atau membuat titik potong yang baru, nanti pasti ujung-ujungnya gambar poligonnya sama seperti ini. Hanya prosesnya saja, jalannya, urutannya, mungkin jumlah urutannya juga berbeda. Tergantung kalian bisa membaca gambarnya seperti itu. Jadi nanti tidak dibatasi urutannya bagaimana, terus ada berapa langkah gitu. Yang penting hasil akhirnya sama semua seperti itu, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ibu izin nanya, Bu. Oke. Ibu kan tadi bilang kalau irisannya itu harus nyentuh sisi-sisi kubus, tapi itu yang atas nggak kesentuh ya, Bu? Yang mana? Yang bagian? Yang sisi atasnya itu. Coba digedein deh, Dev. Oke. Dia sudah terpotong. Gimana ya? Kalau di GeoGebra kayaknya nggak bisa memotong. Jadi kayak eh kamu bayangin kubus ini gitu. Kalau kita potong gini, kubusnya udah bisa menjadi 2 bagian nggak? Jadi nanti sisi atasnya itu diwakili oleh si titik yang tadi tuh. Titik siapa sih? N. Coba dibayang-bayangin deh. Jadi semuanya tuh terwakili gitu. Kecuali titik N nggak ada, nah baru dia nggak motong. Misalkan RO tuh, RO langsung kamu hubungkan. Sedangkan si RO kan nggak menyentuh atas, nggak menyentuh bidang BCFG juga. Jadi kubusnya itu tidak akan teriris sempurna gitu. Jadi walaupun misalkan tadi kamu dapatnya RO P Q gitu kan, itu nggak akan memotong karena sisi sebelah belakang itu nggak kepotong. Tapi kalau di sini ada titik N, ketika kita potong, maka nanti jadinya sisi atasnya itu adalah si titik N ini yang menjadi sisi atas dari kubus yang bawahnya. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Agak bingung ya. Coba. Yang penting kalian bayangkan kalau kubusnya ini benar-benar teriris menjadi 2 bagian. Nggak ada bagian yang ngegantung. Seperti itu. Paham ya? Satu lagi deh nih ya, langsung contoh soal lagi deh biar makin paham gitu. Jadi tidak membatasi bagiannya tuh harus sebesar apa gitu, enggak ya. Yang penting ketika bidang tersebut memang kita iris, dia betul-betul memisahkan si kubus tersebut menjadi 2 bagian gitu. Diganti itunya aja mungkin ya. Titik P, saya belum share screen ya. Titik.
Nah, ini ya. Jadi titik P-nya ada di pertengahan AD, titik Q-nya di pertengahan GC, sedangkan titik R itu terletak di garis DH dengan perbandingan DRRP 3:1. Kalau di GeoGebra, kamu bikin perbandingan seperti ini, itu kamu bisa pakai fitur di yang ini ya, delete from point. Nah, misalkan ini tadi bekas yang tadi ya. Nah, tadi ini RH. DR, RH. Kita pakai menu delete from point. Nah, di sini kan perintahnya select object, then center point, then enter factor. Jadi pakai faktornya. Misalkan kalau 3:1 kan berarti 0,67 ya. 0,3 dengan 0,33 dengan 0,67. Nah, misalkan titiknya di sini. Center point-nya misalkan kita mau terhadap H gitu ya. Nah, faktornya tadi 0,3 berarti kalau dari atas ya. Pakai titik deh kalau nggak salah, bukan koma. Nah, tuh. Jadi D aksen ini tadi adalah dia letaknya D aksen DD aksen dengan DH itu perbandingannya 3:1. Jadi bisa pakai delete from point. Karena kan tadi sudah kita hilangkan ya koordinatnya juga. Tadi ini berarti R ya. Oke, silakan dikerjakan. Bagi berapa kertas? Nah, gini Bu, jadinya poliganya. Oke, coba diurutin dari awal langkahnya. Mana ya? Nah, gini. Tadi itu awalnya saya bikin garis PR, dan PR sama garis RQ, bikin garis ini Bu, perpanjangan garis EA, potong di sini buat buat tentuan. Nanti ini benar. Terus saya bikin perpanjangan garis EH yang motong sama perpanjangan garis RP. Kayak titiknya titik D. Terus saya bikin garis ini Bu. Harusnya ini nggak terlalu bagus sih. Nanti perpotongan garisnya itu K sama perpanjangan EH. Kemudian, pakai.
Kemudian saya bikin garis KG di bidang atas, terus saya ambil perpotongan sama perpanjangan garis EF, nanti titiknya itu kan titik L. Nanti L saya hubungin ke titik yang bawah. Nih, oke. Nah, itu bakal membentuk titik M sama titik N. Jadi udah bisa nyambung semua, Bu. PR, RQ. RQ sebidang, PR sebidang juga. Terus IN-nya ini juga sebidang, dihubungin ke NM, terus balik lagi ke MP, Bu. Bener nggak, Bu? Pas diputar tadi saya ngelihat kayak bukan bangun datar ya. Maksudnya bukan poligon atau apa gitu ya. Kayak ada patahnya di MM. Ya nggak sih? Coba deh. Itu kalau kamu jadikan poligon deh. Coba. Terbentuk sebuah poligon nggak? Iya, iya, Bu. Kalau dijadiin poligon, nggak bisa deh, Bu. Nah, iya, berarti dia bukan poligon ya. Saya lihat ada patahan di Oh, MM. gitu ya, Bu. Kalau patah Iya, itu nggak jadi bisa jadi poligon ya? hasil irisannya, Iya. hasil irisannya tuh harus berbentuk bidang. Makanya kan tadi disebut bidang irisan Oh, gitu ya. ya Berarti paham, mungkin Bu. entah di titik M, entah di titik N ada yang salah tuh, karena dia patah. Ya, makanya poligonnya di sini tanda tanya ya, nggak jadi ya. Iya, Bu. Saya kira ada Ya, error berarti atau kenapa, Bu? berarti tadi ada kesalahan di bagian membuat perpanjangan garis. Ini kalau menurut saya, kalau diurut-urut gitu ya, antara titik N sama titik M deh, karena yang bikin dia nggak jadi poligon ini antara N sama M ini. Yang lainnya udah betul, yang kayak P-nya di sini, Q-nya di sini tuh sudah betul. N sama M-nya yang eh apa namanya? Antara dua ini ada yang keliru. Coba dicek lagi deh. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, mungkin sambil nunggu Fauzan yang lain ada yang mau coba atau punya jawaban yang lain, silakan. Harus ketemu ya. Kalau masih belum ketemu hari ini nanti saya jadikan tugas. Di minggu depan saya random ya untuk mempresentasikannya. Kita sampai jam berapa sih? Tadi siapa? PJ-nya Kori ya? Iya Ibu, kita seharusnya sampai 15.40. Gitu. Oke, saya tunggu 5 menit lagi mungkin ya. Silakan yang lain. Jika ada yang ingin mencoba atau Fauzan tadi sudah diperbaiki, boleh di-share screen lagi. Seperti biasa, H-1 pukul 23.59. Berarti ini hari apa, Rabu ya? Berarti Selasa ya? Jadi deadline-nya hari Selasa di LMS. Nanti tolong buat ingatkan saya ya PJ-nya untuk buat di LMS. Oke, nanti juga jangan lupa dikirimkan tadi nama-nama yang sudah menjawab dan dikasih keterangan betul atau salahnya ya. Baik semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh Udah ini deh. belum ada. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum Mari warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Bu.